bagaimana bertahan dan tumbuh semakin kaya di dalam krisis ekonomi dunia. Untuk bertahan dan tumbuh semakin kaya, kita butuh keyakinan, strategi, dan langkah yang tepat di waktu yang tepat, sehingga kita bisa tumbuh semakin kaya dalam krisis. Untuk itu, supaya kita mempunyai keyakinan dan strategi yang tepat, kita harus belajar sejarah, kita harus belajar marketing, kita harus belajar money management, sehingga kita bisa tetap kaya. Sejarah dikatakan oleh Henry Dent, penulis buku Roaring 2000, pertumbuhan gerakan saham di Amerika identik atau sama dengan jumlah penduduk yang umur 46 tahun setengah. 46 tahun setengah itu adalah saat ini, di tahun 2008. Kalau 10 tahun yang lalu, itu berarti 45,5 itu adalah masa-masa spending power yang paling besar, atau spending time, atau keluar konsumsi, konsumerisme yang paling besar. Sedangkan 10 tahun yang lalunya lagi adalah 44,5, 10 tahun yang lalu lagi adalah 43,5, dan seterusnya. Kalau di tahun 1805 itu adalah orang yang berumur 28,5 tahun, itu adalah umur yang peak, di mana saat-saat orang tersebut mengeluarkan uang yang paling banyak dalam kehidupannya dia. Kenapa seperti itu? Bisa jadi karena di masa lalu orang sekolahnya lebih cepat, menikahnya lebih cepat, punya anaknya lebih cepat, dan peaknya lebih cepat. Sedangkan sekarang orang sekolahnya lebih lambat, lebih banyak mengambil S1, S2, S3, dan seterusnya. Menikahnya juga terlambat, akibatnya peaknya terlambat, akibatnya mundur 10 tahun. Bahkan di tahun 1929 ketika ekonomi Amerika rontok, sama persis karena jumlah orang yang umur spending time paling besar tadi turun, makanya ekonomi Amerika akan turun, saham juga akan turun. Di tahun 1962, itu adalah tingkat kelahiran Amerika yang paling besar sepanjang sejarah. Dan setelah itu turun begitu dramatisnya tingkat kelahirannya. Nah, di tahun 1962 ditambah 46,5. Kalau saat ini, yaitu tahun 2008,5. Saham Amerika akan rontok dan ekonomi Amerika akan rontok. Dengan siklus ini, analisa jumlah penduduk dan sejarah, diprediksi oleh Henry Dent, ekonomi Amerika baru akan mulai pulih tahun 2020 sampai tahun 2023. Dan berdasarkan inilah, ketika saya pribadi invest di saham, di tahun 2007 saya mulai quit semua, karena saya tahu ketika belajar dari sejarah dan berdasarkan dari Henry Dent Junior ini, saham di Amerika akan rontok, dan kalau Amerika rontok, Asia juga akan rontok. Jadi suatu bukan kebetulan ketika saya selamat 100% di saat saham rontok, karena saya sudah belajar dari satu yang namanya sejarah. Bahkan dikatakan oleh Robert Kiyosaki yang namanya sejarah itu akan selalu berulang. Kalau orang umur 75 tahun, dia akan mengalami 2 resesi dan 1 depresi. Jadi boleh dikatakan bahwa saat ini itu bukan krismon, tapi melainkan simon. Apa itu? Bukan krisis moneter, melainkan siklus moneter yang selalu akan berulang dan berulang dan berulang. Ketika saya belajar dari Mark Faber, pengarang buku Tomorrow's Gold, di masa depan adalah emas, dan Asia Age of Discovery, jadi penemuan kembali di Asia. Dikatakan oleh Mark Faber bahwa di dunia saat ini itu ada US dollar 1.546 juta triliun. Kalau kita investasikan dengan bunga 6%, maka kita akan mendapatkan hasil 93 juta triliun US dollar. Yang menarik, ternyata pertumbuhan ekonomi dunia hanya 30 triliun US dollar. Maksudnya pertumbuhan ekonomi dunia yang nyata ini, misalnya orang tadi, ini angka hanya sekedar angka, menanam padi, modalnya 1 juta. Pada waktu panen, dia bisa mendapatkan 20 juta. Berarti terjadi pertumbuhan ekonomi benar-benar real 19 juta. Orang produksi kursi,
tadinya dia beli kayu harganya 1 juta, kemudian diproduksi dibuat jadi kayu yang bagus, kursi yang bagus, dia bisa jual misalnya 15 juta, berarti pertumbuhan ekonomi nyatanya 14 juta. Sedangkan uang beredar ini sendiri, yang dimana uang menghasilkan uang atau pertumbuhan yang tidak real, ternyata 3 juta kali lipat dibanding pertumbuhan ekonomi real yang hanya 30 triliun US dollar. Ini semua dengan perhitungan bila dibungkakan 6%, yaitu mendapatkan hasil 93 juta triliun, berarti itu adalah 3 juta kali dibanding 30 triliun US dollar. Nah, dengan analisa angka seperti ini, yang namanya uang itu pasti akan beredar dari satu tempat ke tempat yang lain. Pasti. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu jenis usaha ke jenis usaha yang lain, satu jenis investasi ke investasi yang lain. Akan selalu mengalir, dan ketika mengalir ke satu tempat, pasti akan tumpah. Ketika saham bagus, semua orang masuk saham. Apakah bagus kini dan sepanjang masa? Tidak mungkin. Pasti akan mengalir, akhirnya tumpah. Dan ketika tumpah, harga saham akan turun. Ketika saham turun, misalnya, ternyata akan masuk ke dalam komoditi. Ketika komoditi banjir, minyak harganya naik, bensin harganya naik, semuanya naik, kelapa sawit naik. Apakah naik ini dan sepanjang masa? Sudah pasti tidak. Dia akan banjir dan akhirnya mengalir. Mengalir kemana? Bisa jadi ke emas. Pada waktu emas akan orang takut ketika bumi gonjang-ganjing, mereka takut emas akan naik karena emas adalah saving heaven. Dan apakah emas akan kini dan sepanjang masa naik? Jawabannya juga tidak. Akan overflow, banjir. Dan ketika banjir akan masuk kemana? Bisa jadi masuk properti, karena banyak properti yang dijual dengan harga murah, bahkan dijual di bawah nilai produksinya. Maksudnya misalnya harga properti tadi 1 miliar, ternyata pada waktu bangun ternyata harus butuh 2 miliar, sudah pasti orang akan ikut beli ke properti lagi. Dan kemudian pada waktu properti banjir, pasti akan overprice lagi. Jadi ketika orang ngomong bahwa properti tidak mungkin turun, Amerika hari ini sudah turun berapa puluh persen, di Jepang bahkan sudah turun berapa puluh persen juga. Nah, akan terjadi overflow dimanapun beredar. Nah, ketika properti begini bisa jadi nanti orang investasi balik saham lagi, putaran lagi kemana. Dan ternyata kita bisa baca polanya, dan tempat pun selalu akan berubah, di mana pusat kekayaan dunia akan berubah dari tahun ke tahun secara pasti. Contoh dalam catatan sejarah, kota-kota yang terbesar sepanjang masa ternyata selalu berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. 3100 sebelum Masehi, ternyata kota yang terbesar adalah Memphis. Kemudian 2240 sebelum Masehi di Akkad. Kemudian 1980 sebelum Masehi di Thebes. Kemudian 1770 sebelum Masehi di Babylon. Kemudian 1557 kembali ke Memphis lagi sebelum Masehi tadi. Kemudian di tahun 1400 sebelum Masehi, kota terbesar kembali ke Thebes. Kemudian untuk pertama kalinya sepanjang sejarah ada kota yang penduduknya lebih dari 200.000 orang, yaitu 612 tahun sebelum Masehi, yaitu di Babilonia. Kemudian 320 tahun sebelum Masehi di Alexandria. Kemudian tahun 195 sebelum Masehi di Chang'an di Cina. Kemudian 25 tahun sebelum Masehi di Roma. Kemudian 340 tahun setelah Masehi berada di Konstantinopel. Kemudian 637 tahun setelah Masehi kembali di Chang'an. Kemudian 775 tahun sesudah Masehi, tahun 775, untuk pertama kalinya ada kota yang penduduknya lebih dari 1 juta, yaitu di Baghdad, di Irak. Kemudian 935, tahun 1935, itu di Cordoba. Kemudian tahun 1013 di Kaifeng. Kemudian tahun 1127 kembali lagi ke Konstantinopel. Kemudian di tahun 1180 di Hangzhou. Tahun 1315 di Kairo. Kemudian tahun 1348 berada di Hangzhou lagi. Kemudian 1358, hanya dalam waktu 10 tahun, kota yang paling besar pindah di Nanjing. Tahun 1425 pindah di Beijing. Tahun 1650 pindah di Konstantinopel.
Tahun 1710 pindah di Beijing. Tahun 1825 untuk pertama kalinya ada kota yang penduduknya lebih dari 5 juta, yaitu London. Tahun 1925 untuk pertama kalinya ada kota yang penduduknya lebih dari 10 juta, New York. Tahun 1965 untuk pertama kalinya ada kota yang lebih dari 20 juta, yaitu di Tokyo. Lihat, pusat ekonomi pun yang namanya kekayaan tadi berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada yang abadi. Jadi boleh dikata salah satu strategi orang yang buy and hold forever, beli pegang kini dan sepanjang masa, sudah pasti strategi yang salah. Strategi yang benar apabila kita terus belajar dan mengamati situasi di mana kita tahu kondisi masyarakat serta ekonomi di satu daerah pasti akan berubah ke satu situasi ekonomi dan daerah yang lain juga. Kalau kita bisa lebih awal investasi di tempat yang akan terjadi limpahan uang, maka kita akan tumbuh semakin kaya melalui krisis. Jadi jurus pertama untuk tumbuh semakin kaya, yaitu kita harus selalu belajar sejarah dan membaca tren. Membaca aliran ini masuk kemana. Kalau Anda termasuk orang yang terakhir ikut-ikutan, Anda bisa mati duluan. Masuk yang terakhir, mati duluan. Nah, Anda masuk di awal, di tempat yang mulai uang atau kekayaan mengalir, maka kekayaan Anda akan tumbuh berkali lipat dengan belajar sejarah. Ketika orang bertanya, lalu dalam kondisi saat ini tahun 2008 sampai tahun 2020 atau 2023, kita harusnya investasi di mana? Kalau saat-saat sekarang itu cash adalah raja, kemudian berarti kita masuk ke deposito pun belum tentu aman kalau tidak dijamin oleh pemerintah, atau surat berharga pemerintah itu pun belum tentu aman karena masih ada inflasi, karena masih ada jurus yang ketiga untuk bagaimana tumbuh semakin kaya setelah kita belajar sejarah dan membaca tren. Yang ketiga adalah money management. Anda harus tahu tentang money management yang kita akan jelaskan lebih lanjut nanti. Tapi saat ini, bahwa ketika orang bertanya, sekali lagi ini opini, tanggung jawab pribadi terhadap segala keputusan Anda, segala kerugian, segala keuntungan, tanggung jawab Anda pribadi. Saya pribadi mempunyai opini ketika mulai ekonomi resah akan masuk ke emas. Emas saya sendiri sudah mulai tahun 2002 untuk investasi di emas, dan alokasi yang menurut saya wajar adalah sekitar 20 maksimum 30% dari kekayaan kita masuk di emas. Karena emas bukan untuk membuat kita semakin kaya, tapi bertahan menjadi tetap kaya. Seperti orang tua saya pernah ngomong bahwa zaman dulu itu emas 2 kilo bisa dapat Holden yang mewah, mobil yang mewah. Sekarang juga sama, emas 2 kilo kita bisa dapat BMW yang mewah juga. Nah, hanya bertahan gaya hidupnya. Makanya ketika emas naik saya beli, ketika emas turun saya beli. Nah, pertanyaannya, apakah emas kini dan sepanjang masa? Sudah pasti tidak. Ada masa-masanya emas akan berlimpah ruah, orang masuk ke sana, akibatnya orang over optimis, sehingga akan turun juga secara dramatis kalau ketika orang pindah dari emas ke tempat investasi yang lain. Makanya inilah pentingnya aset alokasi, karena tidak ada satu yang pasti di dalam kehidupan ini. Kita hanya bisa memanfaatkan hukum-hukum alam, yaitu perubahan itu adalah abadi, Tuhan adalah abadi, dan hukum alam itu abadi.